Sehat semua ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan kali ini alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Oke, pada pertemuan kali ini kita tidak menggunakan Zoom meeting untuk melakukan pembelajaran, namun kalian hanya menyimak video yang telah kakak berikan. Nah, pada minggu lalu kita telah mempelajari yaitu tentang materi bakteri ya. Ada yang masih ingat materinya? Masih ya? Oke, nah karena minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang bakteri, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu materi protista. Nah, protista, mendengar istilah protista, jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, pasti kalau yang cewek-cewek itu kalian tidak asing kan yang dengan namanya masker spirulina. Pasti yang cewek-cewek tahu kan. Nah, masker spirulina itu juga di dalamnya itu ada kandungan protistanya. Nah, apa sih yang ada di dalam kandungan masker spirulina itu? Nah, kita akan mempelajarinya pada materi hari ini, yaitu peranan protista ini bagi kehidupan. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi protista ini? Yaitu yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dari protista, dan yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang ciri umum dari protista itu, dan yang ketiga kita akan mempelajari tentang klasifikasi dari protista, dan yang terakhir kita akan mempelajari peranan protista bagi kehidupan. Nah, ini selanjutnya yaitu kita akan mempelajari pengertian dari protista. Nah, apa sih protista itu? Nah, protista ini adalah suatu mikroorganisme eukariota yang mana protista ini bukan termasuk dari golongan hewan, tumbuhan maupun fungi atau jamur ya. Nah, protista ini dikelompokkan ke dalam suatu kerajaan atau kingdom yang namanya protista. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari setelah pengertian, kita akan masuk ke bab yaitu ciri-ciri umum dari protista. Nah, ciri-ciri umum dari protista itu apa saja? Nah, protista ini adalah kelompok organisme yang memiliki ciri-ciri uniseluler atau multiseluler. Nah, inti selnya ini bersifat eukariotik, yaitu memiliki membran inti. Nah, setelah kita mempelajari ciri umum dari protista, selanjutnya yaitu klasifikasi dari protista. Nah, berdasarkan sifat-sifatnya, protista ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, dan yang kedua yaitu protista mirip jamur, dan yang ketiga yaitu protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, apa sih protista yang mirip hewan itu? Nah, protista mirip hewan ini yaitu protista yang menyerupai suatu hewan yang dapat dibuat sebagai protozoa. Nah, protozoa ini merupakan sebuah organisme yang bersifat seluler dalam ukuran mikroskopis. Nah, protista seperti ini atau seperti binatang tersebut ialah dapat memproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Selain dapat berkembang biak, protista mirip hewan ini tersebut bisa bergerak secara aktif. Nah, yang selanjutnya yaitu protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini terdapat 3 jenis jamur protista, yakni jamur air atau Oomycota, jamur lendir, Myxomycota, dan Acrasiamycota. Nah, protista jenis jamur ini hanya menyerupai jamur berbentuk filamen hifa dan sporamina yang memiliki warna putih kuning dan berlendir. Nah, yang selanjutnya yaitu klasifikasi dari protista. Nah, berdasarkan sifatnya, protista ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama protista mirip hewan atau protozoa, dan yang kedua yaitu protista mirip jamur, dan yang ketiga yaitu protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, apa sih protista mirip hewan itu? Nah, protista mirip hewan ini yaitu merupakan
suatu hewan yang dapat atau suatu protista yang menyerupai hewan yang dapat disebut sebagai protozoa. Nah, protozoa ini merupakan sebuah organisme yang bersifat seluler dalam ukuran mikroskopis. Nah, protista seperti binatang ini ialah dapat memproduksi dengan cara aseksual dan seksual. Nah, selain dapat berkembang biak, hewan tersebut atau protista mirip hewan tersebut ini bisa bergerak secara aktif. Nah, yang selanjutnya yaitu protista mirip jamur. Terdapat 3 jenis protista mirip jamur ini yaitu jamur air atau Oomycota, jamur lendir atau Physomycota, dan Acrasiamycota. Nah, protista jenis jamur tersebut ini yakni hanya menyerupai jamur berbentuk filamen hifa dan sporanya, yakni memiliki warna putih kuning dan berlendir. Nah, yang selanjutnya yaitu protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, dalam protista yang seperti tumbuhan ini adalah adanya sekelompok protista yang telah berfotosintesis. Nah, alga ini terdiri dari sel atau koloni yang membentuk tubuh multiseluler. Nah, kelompok alga ini dapat dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan pigmen dominannya, yaitu ganggang hijau, ganggang emas, menyerupai tumbuhan itu atau alga. Nah, alga ganggang coklat dan ganggang merah. Ya. Nah, kan pada klasifikasi protista ini kan ada 3 kan, hewan, tumbuhan, dan jamur. Nah, pada sesi ini kita akan membahas protista mirip hewan saja atau protozoa. Nah, protista mirip jamur dan protista mirip tumbuhan ini akan dibahas pada sesi selanjutnya. Nah, setelah kita membahas dari klasifikasi protista, selanjutnya kita akan membahas yaitu ciri-ciri protozoa atau protista mirip hewan. Nah, ciri-ciri dari protozoa ini yaitu bersifat uniseluler dengan ukuran tubuh sekitar 10 sampai 200. Nah, protozoa ini tidak memiliki dinding sel. Umumnya bersifat heterotrof dan hanya sebagian kecil saja yang bersifat autotrof. Hidupnya protozoa ini secara bebas atau sebagai parasit bagi organisme lain. Dan reproduksinya protozoa ini secara aseksual dengan pembelahan biner dan secara seksual dengan konjugasi. Nah, protozoa ini sebagian besar memiliki arat geram. Nah, selanjutnya kita akan mengenal dari klasifikasi protozoa. Klasifikasi protozoa ini terbagi menjadi 4 filum. Yang pertama yaitu filum Rhizopoda, yang kedua yaitu filum Flagellata, dan yang ketiga yaitu filum Ciliata, dan yang keempat yaitu filum Sporozoa. Baik, selanjutnya kita akan mengenal peranan apa saja sih protista ini bagi kehidupan. Nah, protista ini bagi kehidupan ada 2 peranan, yaitu bagi bahan kosmetik dan juga makanan. Untuk bahan kosmetik ini, seperti yang telah Kakak jelaskan tadi di awal ya, apa sih kaitannya masker spirulina ini dengan protista? Tentu saja ada kaitannya, karena bahan dari pembuatan masker spirulina ini adalah dari protista. Tapi protista yang apa? Yaitu protista yang bertumbuhan, yaitu pada alga hijau. Alga hijau ini adalah bahan dari pembuatan si masker spirulina ini. Tentu saja masker spirulina ini mempunyai fungsi atau manfaat yang ditanyakan bagi tubuh kita. Itu adalah peranan protista bagi bahan kosmetik untuk kehidupan. Nah, bagi bahan makanan yaitu protista mirip tumbuhan juga, yaitu dari alga coklat. Alga coklat itu biasanya digunakan untuk campuran dari pembuatan es krim. Jadi itu tadi yaitu peranan
protista bagi kehidupan. Itu tadi kan manfaat protista bagi kehidupan. Namun protista ini juga mempunyai kelemahan atau bisa merugikan, karena protista ini juga dapat menimbulkan penyakit bagi manusia. Baik, itu tadi penjelasan materi protista pada pertemuan kali ini. Apabila kalian kurang paham tentang penjelasan pada video kali ini, kalian bisa menanyakan di WhatsApp group, atau jika kurang jelas juga bisa menanyakan melewati grup WA. Nah, setelah ini kakak akan mengirimkan soal post test yang harus kalian kerjakan untuk mereview seberapa jauh atau seberapa paham kalian dengan materi yang telah kakak berikan tadi. Nah, waktu pengerjaannya yaitu kakak beri waktu 24 jam. Itu sudah sangat cukup ya untuk pengerjaan post test. Nah, nanti kirimnya di mana? Kirimnya juga kalian kirimkan ke grup WhatsApp itu. Sebelum ditutup, kakak ingin menyampaikan pesan bahwa tetap semangat dalam belajar, jangan bermalas-malasan. Meskipun kita belajar melalui online, kalian harus tetap semangat dalam mencari ilmu dan juga jaga kesehatan. Semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa melakukan pembelajaran secara offline atau tatap muka. Tetap semangat ya, kuisnya atau post testnya segera dikerjakan. Apabila kita bisa melakukannya hari ini, detik ini, kenapa kita harus menunggu nanti atau esok hari? Cukup sekian. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang telah kita pelajari pada hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai.